Shalom. Ex hidatos kai pneumatos. Apa itu Bapak Ibu? Apa maknanya? Ungkapan Yunani ini muncul di dalam Yohanes 3 ayat 5 ketika Yesus berkata, "Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Mari kita kupas ya, secara detail ya. Secara harfiah nih Bapak Ibu, pertama-tama secara harfiah saja ya. Ex itu artinya keluar dari, bekas ya. Hidratos, air, bentuk genitif dari hidra. Kai artinya dan, pneumatos adalah roh, bisa merujuk kepada Roh Kudus atau prinsip rohani, artinya dilahirkan dari air dan roh. Bagaimana penafsiran teologisnya Bapak Ibu? Ada beberapa tafsiran utama ya di dalam sejarah gereja ya. Ini bisa diartikan, ini menurut kronologi pengertian yang dari awal ya Bapak Ibu ya. Pertama, baptisan air dan Roh Kudus. Ini ya pengertian tradisionalnya. Air adalah baptisan air atau tanda pertobatan dan penyucian. Roh adalah baptisan Roh Kudus atau kelahiran baru. Penafsiran ini umum di dalam gereja Katolik, Ortodok, dan banyak denominasi Protestan. Kelahiran baru berarti sakramen baptisan, yaitu karya Roh Kudus Bapak Ibu. Pengertian yang kedua Bapak Ibu, simbol kelahiran jasmani dan rohani. Di sini air diartikan sebagai kelahiran jasmani. Ya. Contohnya cairan ketuban misalnya ya. Roh diartikan sebagai kelahiran rohani ya. Lahir dari Roh Kudus ini. Pandangan ini mencoba membedakan kelahiran pertama secara fisik ya, lalu secara rohani. Namun banyak penafsir modern menilai tafsiran ini agak lemah ya, karena konteks Yohanes 3 lebih berbicara tentang kelahiran dari atas atau lahir baru, bukan tentang kelahiran fisik. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, air adalah simbol penyucian. Roh adalah transformasi batinia. Di dalam PL, air dan roh sering muncul bersama sebagai tanda penyucian dan pembaruan. Misalnya, di Yehezkiel 36 ayat 25-27, Tuhan akan memenuhkan air jernih, menyucikannya, lalu memberikan rohnya, yaitu memperbarui hati. Jadi Yesus mungkin sedang merujuk atau menunjuk kepada nubuat perjanjian lama bahwa masuk kerajaan Allah perlu disucikan, yaitu lambangnya air, dan diperbarui, yaitu roh. Ini yang kita pahami sekarang ya. Makna utamanya Bapak Ibu ya, mayoritas sarjana itu bersepakat bahwa ungkapan ex hidatos kai pneumatos adalah ungkapan tunggal yang tidak bisa dipisah menjadi dua proses terpisah Bapak Ibu, melainkan menunjuk pada kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang menyucikan seperti air. Dengan kata lain, air adalah lambang penyucian, roh adalah lambang kuasa yang menghidupkan, bersama menunjuk pada transformasi batin yang radikal oleh Roh Kudus. Itulah syarat masuk kerajaan surga. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Arti paling kuat secara kontekstual dan biblis, dilahirkan dari air dan roh, adalah lahir baru melalui karya Roh Kudus yang menyucikan dari dosa, yaitu simbol air, dan memberi hidup baru, simbol roh. Jadi bukan sekedar ritual lahiriah ya, tetapi transformasi batiniah yang nyata. Baptisan Kristen kemudian dipahami sebagai tanda lahiriah dan realitas dari rohani ini justru. Bagaimana gereja mula-mula di abad pertama Masehi memahami Yohanes 3 ayat 5 yang mengandung makna ex hidatos kai pneumatos ini? Tafsiran gereja mula-mula di Dake kurang lebih 100
Masehi ya, ini tahunnya ya. Didache adalah salah satu tulisan Kristen paling awal di luar Perjanjian Baru, menekankan baptisan air sebagai bagian yang penting dari masuk ke dalam iman Kristen. Ya, walau tidak menaksir langsung Yohanes 3 ayat 5, teks ini mencerminkan keyakinan bahwa air itu adalah baptisan. Ini awal ya, Pak. Justin Martyr, kurang lebih tahun 100 sampai 165 Masehi, di dalam Apologi 1 bab 61 menulis seperti ini, Bapak Ibu. Kami membawa mereka ke air, di mana mereka dilahirkan kembali. Sebagaimana Kristus berkata, kecuali seseorang dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini tafsir Yohanes 3 ayat 5 itu ditafsirkan sebagai baptisan Kristen. Justin jelas menghubungkannya dengan sakramen baptisan ini. Sekarang Irenaeus dari Lyon, kurang lebih 130 sampai 202 Masehi, masa hidupnya Bapak Ibu ya. Di dalam Against Heresies pasal 3 ayat 17.1 ya. Ia menyebut baptisan sebagai kelahiran baru kepada Allah. Irenaeus melihat air dan roh sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Baptisan air yang disertai Roh Kudus pada saat itu. Tertullian yang hidup kurang lebih 160 sampai 220 Masehi, di dalam De Baptismo atau tentang baptisan, ia berkata, tidak seorang pun bisa memperoleh keselamatan tanpa baptisan. Karena Tuhan berkata, kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh. Tafsirnya sangat literal, Bapak Ibu. Baptisan adalah syarat keselamatan. Tertullian bahkan menekankan baptisan bayi sebagai bagian dari janji Allah ini. Konsepnya pada saat itu, Bapak Ibu. Origen, kurang lebih tahun 185 sampai 253 Masehi. Di dalam komentari on John 6, ia menafsirkan Yohanes 3 ayat 5 itu sebagai baptisan air yang nyata ditambah pembaruan oleh Roh Kudus. Tapi Origen juga menambahkan dimensi rohani. Bayi tidak otomatis diselamatkan, melainkan jika disertai iman dan transformasi batin. Jadi Bapak Ibu, ringkasan pandangan abad pertama sampai abad ketiga itu, secara umum gereja mula-mula membaca Yohanes 3 ayat 5 secara sakramental, yakin menunjuk pada baptisan air yang disertai karya Roh Kudus. Ditegaskan, hampir semua bapak gereja awal melihat ayat ini sebagai dasar keharusan baptisan bagi keselamatan. Namun, ada kesadaran, misalnya pada Origen ya, bahwa baptisan tanpa iman sejati tidak menghasilkan kelahiran baru. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, pada abad pertama sampai ketiga Masehi, ex hidatos kai pneumatos adalah baptisan air dan Roh Kudus, dipandang sebagai pintu masuk ke dalam keselamatan. Baru di masa modern sekarang ini, tafsir simbolis air adalah penyucian, roh adalah pembaruan batin lebih banyak dikedepankan. Demikian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.